Okay, I want to share screen. Oke, anak-anak ini sudah saya post di iTunes ya. Nah, itu juga ada kelas recording yang last week. Baik, let's discuss more details about it. How community spread happens fast COVID-19. Bagaimana prosesnya penyebaran COVID-19 itu terjadi secara cepat pada atau dalam masyarakat. Ya, oke. Oke, a moment. Yes. Nah, kita awali prosesnya dari cerita kemarin ya. Oke. Nah, coba saya ingin Husin, coba Husin unmute and then please read. Ya, Husin please. Yes. Justin had an awesome weekend. Okay, Justin had an awesome weekend. Ceritanya pada satu hari Justin di rumah itu punya weekend yang awesome, yang luar biasa menyenangkan. Nah, itu pada saat weekend ya. Ini ceritanya bermula dari situ. Next, Husin. Now that it's Monday morning, he's taken the good vibes into the office and surprising his work pals with donuts. Thank you. Now that it's Monday morning. Nah, setelah weekend, hari ini adalah hari Senin pagi. Ya, perhatikan kosakata-kosakatanya ya, kalau perlu dicatat, diingat-ingat. He's taken the good vibes into the office. Good vibes. Good vibes itu artinya mood yang enak gitu ya. Pagi-pagi berangkat ke kantor, dia tuh punya good vibes, mood yang enak, mood semangat yang enak into the office and surprising his work pals with donuts. Dan dia memberikan surprise ke teman-teman kerjanya, work pals. Pals itu artinya friends atau mates, sama ya, teman-teman kerjanya dengan donat. Nah, ini ceritanya Justin ya. Oke, next. Husin. Problem is tasty treats aren't the only thing he's about to share. Justin doesn't know it about he picked up a germ at a concert last week. Iya, nah ini problem mulai muncul ya. Problem is, masalahnya adalah tasty treats aren't the only thing he's about to share. Permasalahannya adalah tidak hanya tasty treats saja. Tasty treats itu makanan yang tasty, makanan yang enak ya, berupa donat tadi. Tidak hanya makanan enak saja yang dia bagi ke teman-temannya. Nah, tapi apa yang terjadi? Justin coughs. Coughs ya bacanya. Coughs itu artinya batuk. Oke. Coughs, jangan coke ya. Justin doesn't know it, but he picked up a gem at a concert last week. Wah, ternyata ceritanya pekan kemarin itu yang awesome. Dia mendatangi sebuah konser dan dia terkena gem, terkena virus. Nah, ketika pada Senin pagi itu dia mau bagi-bagi tasty treats, bagi-bagi donat, dia batuk. Dia nggak tahu kalau dia sudah terkena germ atau kuman. Dan kita tahu batuknya si Justin ini ketika dia batuk, dia tidak cover his mouth. Dia tidak menutup mulutnya. Nah, sehingga ini yang terjadi. Nah, oke, Husin next. Now he sprinkled his donut box, his hands, and the office door with those germs. Okay. Now he sprinkled his donut box.
Nah, akhirnya ketika dia batuk, dia sprinkle, dia memercikkan virusnya tadi, kumannya tadi ke boxnya donat. Selain itu, dia juga memercikkan germs-nya tadi ke tangan-tangannya dia. And juga the office door with those germs. Nah, dan juga pintu kantor, semuanya kena ya, sudah terkena, tersebar oleh kumannya si Justin. Sebenarnya kumannya dia dapatkan dari konser last weekend. Gitu ya. Jadi ini awal mula proses tersebarnya kuman. Oke. Nah, yuk Husen. In real time, as Justin says good morning to John and Ashley grabs her favorite Boston cream, those germs has hitched a ride to new host with a rub the eyes and a cup. Okay. And real time, as Justin says good morning to John and Ashley, grabs her favorite Boston cream. Jadi pada saat itu ketika Justin menyampaikan good morning gitu ya. Ketika dia menyampaikan good morning, dia itu sambil tos gitu tangannya ya kepada John dan juga Ashley grabs itu mengambil ya, merebut mengambil. Dan saat itu Ashley juga mengambil apa? Favorite Boston cream. Dia sedang mengambil krim Boston, jadi krim favoritnya dia yang ada di donat ya, tentu saja. Those germs have pitched a ride. Nah, pada saat itu kumannya ini hitch a ride. Hitch a ride itu artinya menumpang, menempel. Nah, ini kuman-kumannya menempel dan akhirnya berpindah tangan. Kemana? Ke two new host tadi, yaitu ke John dan Ashley. Nah, John dan Ashley kemudian rub the eyes and gulp. Dia rub the eyes itu apa? Menggaruk matanya ya. Jadi dan kita tahu bahwa mata, mulut, hidung itu adalah pintu pertama kita untuk sebagai masuknya kuman. Nah, gitu ya. Jadi kumannya tersebar ke donat, mereka tos seperti ini, mereka kemudian rub the eyes. Ya. Next. They were through the human front door and ready to get down to the business of making people sick. Okay, thank you Husin. They are through the human front door. Nah, they are di sini maksudnya adalah virus. Ya, virus-virusnya tadi kemudian melalui pintu depan manusia, maksudnya mulut, hidung, mata, and ready to get down dan kemudian siap untuk turun ke tenggorokan ya, dan siap untuk menjadi business of making people sick. Si kuman-kuman tadi siap untuk membuat orang-orang menjadi sakit. Nah, gitu prosesnya. Oke. Next, coba saya kepengen Bita. Yuk, Bita. Bita unmute. Ya, ma'am. Yuk, please read. Coba ini dibaca, Bita. A little later, George comes with the mail. Justin offers him a donut and with the ticket, and his throat turns his head to call. Justin say bye to George and leave more crumb behind. Oke, thank you ya, Bita. A little later, George comes with a mail. Nah, saat kemudian ini namanya Pak George. Pak George ini pegawai kantor yang dia tugasnya adalah membagi-bagikan surat kepada para karyawan. Nah, apa yang terjadi? Justin offers him a donut. Seperti tadi, Justin juga menawarkan donat ke Pak George ini. With the tickle and his throat turns his head to call. Dengan dia ngerasa kok tenggorokannya kok mulai gatel-gatel. Ya, tickle itu artinya menggelitik ya. Jadi rasanya sudah mulai tenggorokannya mulai sakit. Justin says bye to George and leaves more germs behind. Justin mengucapkan selamat tinggal kepada George dan meninggalkan
kuman-kuman di belakangnya. Nah, Justin ini semakin kemana-mana, kumannya juga akan semakin ke mana-mana juga. Gitu ya. Oke, yuk sekali lagi. Pita, ini. George starts making his deliveries, and as you can see, there's no return to sender on Justin life behind. All it takes is a touch of the Jeremy email and then touch of the mouth, nose, or eyes for a person to become infected. Oke, thank you, Pita. George starts making his deliveries, and as you can see, there is no return to sender of Justin's leave behind. Jadi, George semakin pergi lagi ya kemana-mana mengantarkan surat-suratnya. Dan kita bisa tahu bahwa sepertinya Pak George ini tidak terjadi apa-apa dengannya ya. All it takes a touch of the Jeremy mail and then a touch of the mouth. Nah, pada saat itu ketika dia memberikan surat kepada Jeremy, Jeremy sudah menyentuh suratnya dan ternyata suratnya sudah ada kumannya. Dan si Jeremy kemudian mengusap mulutnya kah, atau hidungnya, atau matanya, dan itu berarti dia sudah menjadi orang yang terinfeksi. Oke, dari Pak George menuju ke Jeremy. Jeremy ini korban baru lagi. Ya, mengerikannya anak-anak ya. Oke, nah sekarang saya coba minta Fayat. Ya, Fayat sudah hadir. Yuk, come on Fayat, please read this. Hello Fayat, are you there? Yes. Okay, yuk please unmute and then read this. When it's time to To-nya, call it. Huh? ya harusnya to-nya satu ini ya. Oh. When it's time to call it a day, a slave, Ya, yuk. a slave brings the infection onto the train. Yes. When it's time to call it a day. Nah, pada saat itu, Ashley brings the infection onto the train. Ashley tadi ya, salah satu temannya si Justin, dia pulang ke rumah dengan menggunakan kereta. Ashley brings the infection. Dan Ashley tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah membawa infeksi itu ke kereta api. Oke. Yuk, next. Fayat. Hello. She has not washed her hand in hour. The germs covering them make a pit stop on the grab bar before finding a home on some new hand. Okay. She hasn't washed her hands in hours. Nah, ini dia. Ini juga penting ya. Karena tangan ini merupakan salah satu bagian tubuh kita yang bisa bergerak kemana-mana, maka kita harus menjaga tangan ini, penting sekali untuk harus selalu kita jaga kebersihannya, harus wash your hands ya, wash our hands. Nah, sedangkan Ashley ini apa? She hasn't washed, dia belum mencuci tangannya berjam-jam. The germs covering them make a pit stop. Nah, akhirnya ketika dia di kereta, kumannya yang ada di tangan ini menutupi pit stop. Pit stop itu adalah tiang yang ada di dalam kereta ini. Ya, Ashley berdiri di sini, kepegangan pit stop on the grab bar before finding a home. Oh, sorry. Pit stop itu tempat pemberhentian bis atau kereta, sorry. Grab bar ini adalah yang tiang ini. Ya, tiang ini artinya bahasa Inggrisnya grab bar. Oke. Okay? Nah, ketika dia pegangan grab bar ini, finding a home on some new hands. Dia meninggalkan kuman di sini, kemudian mas-masnya ini ikutan pegangan, akhirnya kena deh masnya ini tertular. Gitu ya. Oke, next. Yuk, Fayat lagi. Oke, Fayat. A few cars over, Justin is counting again. In the sky quieter, the
bad news. He and his fellow passenger get off the train and head to their homes. Okay, good. Okay, thank you, Fayad. Enough. A few cars over. Justin is coming again. Nah, beberapa mobil berlalu dan Justin batuk lagi nih di kereta. In this tight quarters itu adalah ruangan yang sempit, ya. Di ruangan yang sempit ini adalah bad news. Jadi berita buruk ya, kita jangan sering-sering di ruangan yang sempit banyak orang ya, karena kerumunan ya itu mudah sekali menularkan virus atau kuman. He and his fellow passengers, fellow itu artinya teman, passengers itu artinya penumpang ya. Dia dan penumpang-penumpang lainnya get off the train, turun dari kereta, and head to their homes, dan pulang menuju ke rumah masing-masing. Bapaknya ini dan ibunya ini sudah terkena Justin, ya, virusnya Justin. Mereka pulang ke rumah dan akhirnya menularkan lagi virus ke rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya the spread continues. Ya, jadi penyebaran kumannya ini terus begitu sampai seluruh kota, sampai dunia bahkan, dan sampai sekarang kita masih dalam kondisi pandemik seperti ini. Nah, gitu ya anak-anak ya. So we have discussed about the process how the virus spread so fast in community. Kita sudah membahas seperti itu tadi, ilustrasinya gitu ya secara singkat, tersebarnya kuman. Ini sebagai salah satu contoh. Justin is the troublemaker here. Justin yang pembawa virus dari sini, ya, dia nggak tahu kalau dia membawa virus dari konser pada waktu weekend kemarin. Kemudian dia batuk-batuk karena sudah kena virus, batuknya muncrat ya ke box ini, box donat, ke tangannya juga. Akhirnya tersebar ke seluruh kantor ya. Dan kemudian teman-teman kantornya menyebarkan pula ke orang lain tanpa mereka sadari. Dan akhirnya finally the spread continues ya. So, how or why? Ya, how or why-nya ini adalah, prosesnya adalah ini ya. Justin picked up a germ from someone, Justin coughs, Justin batuk-batuk, kemudian kuman-kumannya sprinkled kemana-mana. Okay. Dan kemudian kena ke host George, Jeremy, Ashley tadi, dan mereka pulang menggunakan kereta. Akhirnya di kereta itu tadi para penumpang, para passengers-nya juga terinfeksi dan spread continues. Nah, sehingga bisa kita simpulkan teks yang explain atau menjelaskan tentang bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi, ya prosesnya, itulah yang disebut sebagai text explanation. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar ya anak-anak ya, yang perlu kalian pahami. Jadi kalau kita renungkan, why should we learn explanation text? Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa sih kita perlu belajar explanation text? Oh, ternyata dengan kita belajar explanation text itu, kita bisa belajar untuk explain things. Kita belajar untuk menjelaskan sesuatu in a systematic way. Dengan cara yang sistematis. Dengan cara yang urut sesuai dengan prosesnya. Nah, mengapa kita harus menjelaskan sesuatu itu harus urut sesuai prosesnya? Agar orang yang kita jelaskan itu mudah memahami. Nah, itu sebenarnya anak-anak ya. Semakin kita banyak membaca teks-teks explanation, maka secara tidak sadar kita akan belajar untuk berpikir secara sistematik.
Kalau kita bisa berpikir secara sistematis, kita bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain secara sistematis pula. Sistematis itu seperti apa sih? Sistematis itu artinya urut sesuai prosesnya. Nah, coba misalnya kalian menjelaskan proses terjadinya hujan. Tapi kalian menjelaskannya tidak urut, ya. Oh, pertama-tama air menguap ke langit. Airnya dari mana? Saya nggak tahu. Nah, kemudian terus dari laut itu airnya menguap terus ada kondensasi. Nah, jadi kalian menjelaskan tidak urut, tidak sistematis, maka orang yang dijelaskan itu akan bingung karpe diem. Nah, jadi cirinya adalah orang yang bisa berpikir sistematis, bisa menjelaskan secara sistematis, itu berarti orang yang banyak membaca. Ya, orang yang banyak membaca atau berwawasan luas, terutama adalah membaca seperti ini anak-anak. Nah, makanya penting kita memperbanyak literasi, ya, khususnya teks-teks yang terkait dengan misalnya ensiklopedia Tata Surya misalnya, atau apapun lah itu. Literatur-literatur itu, buku-buku itu pasti menjelaskan sesuatu secara sistematik dan secara urut. Nah, itu ya, itu penting sekali yang perlu kita ketahui. Gitu anak-anak. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Tidak, saya coba tes nih ya. Apa ya artinya dalam bahasa Indonesia? Yang bisa menjawab silakan unmute ya. Saya masukkan untuk nilai keaktifan KBM. Oke, what do you say in bahasa Indonesia? Good vibes. Nah, apa tadi ya good vibes ya artinya? Oke, anyone knows? Ada yang tahu? Bagus. Iya, mood yang bagus. Oke, good, Fahmi. Audi. Oh, Audi. Suaranya kayak Fahmi. Oke, baik. Thank you, Audi. Good vibes. Sip, ya, mood yang bagus. Nah, ini work pals. What is work pals? Teman pekerja. Oke, teman kerja. Teman Who are you? Siapa tadi? Husin, Ma'am. Husin, oke. Husin, bahasa Inggrisnya bagus tuh, pronunciation-nya Sin kamu. Oke, next. Tasty treats. Tasty treats. Yo, apa ini? Makanan enak. Makanan enak. Siapa tadi jawab? Nopal. Nopal Faliha. Iya, Mem. Oh, sorry, Noval. Ya, Noval Faliha. Noval Faliha. Saya punya anak 10 IPS 1 namanya Noval. Tapi Noval Zaki. Oke, nah ini gampang nih. Germ. What is germ? Virus. Kuman. Virus. Ya, virus atau kuman sama ya. Oke, Faliha sama Fahmi. Oke. Good. Next. Oh iya ini. What is coughs? Batuk. Batuk. Yes. Tadi yang menjawab batuk? Husin, Ma'am. Husin. Oke. Yuk, yang lain mana nih suaranya? Audi, Erik Gali, Payat, ada Ahmad, ya. Bita, Ridan, yuk. Oke, nah what is sprinkle? Sprinkle? Tertular. Iya. Menyebar. Oke, sebenarnya artinya sprinkle itu terpercik, ya. Tapi dalam kasus ini bolehlah diartikan tersebar atau tertular. Oke, Faliha ya. Next. Mana ya? Oke. Hitch a ride. Nah, apa ini tadi? Hitch. Tos.
No, no. Tos. Sentuh. Iya, nggak dengar saya. Apa tadi? Hitch a ride? Tuh. Nempel. Menyentuh bukan? Kan menyentuh artinya Menular, Mam. menular. Oke. Bolehlah menular masih mending. Siapa tadi yang ngomong menular? Kita. Bita, wes Bita ya. Sebenarnya hitch a ride itu artinya menumpang. Ya, jadi kumanya numpang. Menumpang tuh main celok di sini ya. Oke, good. Next. Ini apa ya? Oke. Yes, pit stop. What is pit stop? Pemberhentian. Oke, tempat pemberhentian. Betul, pahami ya. Oke, ini yang terakhir. Grab bar. Pegangan. Yes, pegangan. Sip. Oke. Iya. Nah, ini saya mau kasih ini. Coba Ahmad. Yo, ini buat Ahmad ini. Ahmad biar nggak diem aja. Tight quarters. Ya, ayo Ahmad. Tahu nggak, Ahmad? Tight quarters. Ahmad? Halo, Mat. Please unmute. Wah, Ahmadnya nggak tahu nih di mana. Oke. Coba Atar. Yuk, Atar. Atar. Tight quarters. Do you know? Tight quarters. Lupa ya? Oke. Tempat yang sempit. Yes, tempat yang sempit. Siapa tadi yang bilang tempat yang sempit? Di Atar ya? Atar suaranya itu tadi. Audi tadi yang jawab. Oh, Audi. Tight quarters. Good. Tempat yang sempit. Oke, good. Baik. Nah, ini terakhir. Siapapun boleh. Apa itu passengers? Penumpang. Penumpang. Good. Penumpang. Siapa tadi penumpang? Husin, Ma'am. Husin. Oke, baik. Ya, baik anak-anak, kita sudah mempelajari ini. Nah, sekarang tinggal 5 menit ya. Sebentar saja. Ini dia. Habis ini istirahat kan ya? Ini sedikit aja biar sekalian selesai. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu pada explanation text itu, pada text explanation, nah ini kalian bisa lihat ya contoh-contohnya. Ada full moon. Apa itu full moon? Full moon itu adalah bulan purnama. Bulan purnama. Ini adalah text explanation. Tornado, bagaimana terjadinya tornado? Ini juga text explanation. Ya, ini seperti ini teksnya. Kemudian ada juga solar eclipse, gerhana matahari. Bagaimana sih terjadinya gerhana matahari? Prosesnya kayak apa? Ini juga contoh-contoh text explanations. Bagaimana ombak itu kok bisa terjadi? Ombak itu kan gulungan-gulungan air di laut tapi nggak pernah berhenti ya. Kok bisa terjadi gitu loh. Nah, ada lagi ini blue ocean. Kenapa sih laut itu warnanya bisa biru? Nah, ini juga diteliti ya prosesnya ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh-contoh text explanation khususnya tadi pada natural phenomena atau kejadian-kejadian alam. Nah, terkait dengan hal itu, maka text explanation itu juga memiliki struktur ya atau structures.
Structures-nya itu yang pertama disebut, ya diingat-ingat ya, general statement. General itu artinya umum, statement itu pernyataan umum. Apa maksudnya? Pada paragraf pertama itu adalah isinya tentang pengenalan suatu fenomena atau peristiwa yang akan diceritakan. Nah, jadi kalau kalian lihat pada contoh text explanation, misalnya dia akan menjelaskan tentang full moon, maka pada paragraf pertama harus dikenalkan dulu kepada pembaca, full moon itu apa sih? Oh, full moon is bla 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 bla. Nah, gitu ya. Contoh lainnya misalnya tornado. Nah, tornadoes are bla 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 bla. Tornado itu apa sih? Nah, pada paragraf pertama ini disebut general statement atau pernyataan umum yang isinya adalah tentang pengenalan fenomena atau peristiwa apa yang akan dijelaskan. Nah, pada paragraf kedua, nah ini adalah ruhnya, nyawanya dari text explanation, yaitu sequence explanation namanya. Ya, diingat-ingat ya. Sequence itu artinya urut-urutan atau proses atau serialnya, ya, serinya. Text explanation itu yaitu menjelaskan tentang prosesnya, mengapanya atau bagaimananya itu terjadi. Itu dimulai pada paragraf kedua. Tadi misalnya proses menyebarnya kuman, nah itu tadi berarti pada sequence explanation. Oke. Nah, pada paragraf berikutnya yang terakhir ya, nah, itu biasanya akan ada closing atau conclusion, penutup atau kesimpulan. Tapi ini sifatnya optional atau pilihan saja, boleh ada, boleh tidak. Ya, jadi hukumnya sunnah ini closing dan conclusion. Yang jelas yang harus ada adalah dua ini. General statement pada paragraf pertama, ya, yaitu pengenalan apa yang akan dijelaskan. Kemudian mulai paragraf kedua sampai seterusnya itu adalah urut-urutannya. Nah, ini yang paling penting ya, disebut sequence explanation. Nah, pada paragraf paling akhir ya, paling akhir jika ada closing boleh atau kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini adalah strukturnya atau istilahnya generic structures-nya dalam bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu. Jadi, pada explanation text biasanya teks yang ada di sini menggunakan tenses apa? Menggunakan simple present tense. Biasanya juga ada yang namanya connectors, anak-anak ya. Sebentar, ini saya carikan lagi. Di sini ada nih, di sini nih. Sudah saya post di iTunes kalian. Here it is. Ya. Oke. Nah, ini tadi ya generic structures-nya, general statement sama sequence. Kemudian, nah biasanya pada explanation text itu menggunakan simple present tense ya, terus ada passive voice-nya, terus ada apa namanya menggunakan action verbs atau containing explanation. Nah, nanti kita bisa bahas pekan depan. Contohnya lagi ini adalah how does rain happen? Nah, bagaimana sih terjadinya hujan? Nah, dan sebagainya. Oke. Begitu saya pikir anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Any questions before I close?